berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Selamat malam pemirsa. Pada malam hari ini kita bertemu dalam acara khusus yaitu Info Seniman. Pada malam hari ini kita akan banyak berbicara tentang apa, siapa, dan bagaimana kiprah seorang seniman yang sebetulnya mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Heri Prabowo yang belakangan lebih banyak dikenal dengan nama Heri Budak, yang pada malam hari ini akan kita kenalkan kepada pemirsa bahwa perjuangan seorang pelukis ternyata itu tidak segampang yang kita lihat, kita dengar, dan kita baca. Nah, pada malam hari ini mari kita saksikan perbincangan khusus dengan Mas Heri Budak. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam Pak. Selama ini Mas Heri dikenal sebagai seorang pelukis. Mungkin perlu diceritakan Mas, liku-liku yang Mas Heri lakukan sebagai seorang pelukis, mulai tahun berapa, kemudian awalnya bagaimana kok bisa menjadi seorang pelukis gitu. Saya mulai tertarik dalam bidang seni lukis ini ketika saya itu berkumpul dengan teman-teman, yaitu pada waktu tahun 85-an bersama teman-teman seperti Hajar Satoto, Ninus atau Anusopati, dan juga Hari Budiono, dan juga banyak seperti Pak Amang Rahman, dan juga saya banyak istilahnya melihat karya-karya seperti Pak Wah Supono dan juga Pak Daryono yang di Surabaya. Itu saya juga sering mendatangi mereka untuk sekedar tahu bagaimana seni itu sendiri. Dari rasa ketertarikan itu saya berusaha bagaimana agar saya itu bisa mengetahui seni secara luas. Akhirnya saya pelajari, dan secara otodidak itu saya pelajari sendiri. Jadi saya tidak berguru pada siapapun, tapi saya berguru kepada pengalaman yang kita timba sendiri dan kita alami bersama teman-teman. Akhirnya saya juga berkarya mulai tahun 89-an itu saya mulai melukis dan sampai saat ini. Jadi Mas Heri Budak selama ini tidak belajar secara formal di universitas atau di perguruan tinggi seni. Jadi saya sendiri tidak pernah belajar secara akademis, tapi saya belajar sendiri, yaitu melalui kita dengan melihat ke museum-museum atau melihat pameran-pameran. Akhirnya kita akan terpancing emosi kita, terpancing keingintahuan kita. Akhirnya saya belajar sendiri untuk menjadi seperti yang saya harapkan, yaitu saya ingin menjadi seorang seniman, walaupun figur akademis saya itu bukan dari akademis seni. Saya dari Fakultas Hukum Atmajaya. Oh, jadi Mas Heri pendidikan formalnya malah justru dari Fakultas Hukum ya? Iya. Oh, apa nggak minder Mas selama? Saya kira kita tidak perlu harus minder, karena toh setiap orang itu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri, dan setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Dan kalau kita melihat mereka yang mendidik, mereka juga bukan orang akademis. Kalau kita melihat dari sejarah ASRI zaman dulu, seperti kita lihat ASRI pada waktu pertama kali didirikan tahun 52, itu kan waktu itu seperti Trubus itu, apakah Trubus itu orang akademis? Avandi orang akademis, Indra orang akademis, kan mereka bukan. Tapi mereka adalah dosen-dosen daripada orang-orang yang sekarang ini menjadi dosen-dosen itu. Dan mereka jadi terkenal. Dan mereka jadi terkenal juga. Dan kalau kita melihat bahwa awal daripada ASRI ini didirikan karena rasa peduli daripada orang-orang yang punya kemampuan untuk menjadikan Jogja ini sebagai kota seni. Toko berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Punya kekentalan yang sangat kuat sekali terhadap dunia keris ya. Iya.
Makanya dulu mungkin pernah terkenal juga sebagai Heri Keris. Iya. Jadi memang dahulu itu saya pernah berkecimpung dalam bidang keris itu mulai kecil, kelas 5 SD saya sudah pegangannya keris. Jadi keris bagi saya bukan satu hal yang aneh. Dan saya sendiri juga bisa membuat dan juga bisa istilahnya membuat keris secara keseluruhan. Berarti istilahnya Sanggar Telogo Membeng ini juga mungkin nama keris juga? Iya, ini merupakan salah satu daripada nama keris, yaitu sebagai pamor keris, yaitu Telogo Membeng, yang berarti itu telogo itu tempat air, membeng itu airnya tidak kemana-mana. Jadi ini termasuk keris yang punya angsar kerjeken. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sanggar ini kita bisa meluber rezekinya. Kemudian soal lukisan lagi, Mas. Sebetulnya Mas Heri ini mempunyai aliran apa sih? Karena kan mungkin orang awam selalu bertanya seperti itu. Ini aliran saya itu ekspresionis. Ekspresionis. Iya. Kenapa itu dipilih sebagai salah satu aliran yang digeluti oleh Mas Heri? Karena mungkin kalau saya dengan aliran seperti realis ini kan sudah mulai dari awal kita itu belajar, kita sudah realis. Akhirnya saya menemukan aliran yang saya senangi, yaitu ekspresionis. Jadi dengan adanya aliran-aliran yang lain itu memang kita tahap demi tahap kita memang adanya satu perubahan aliran itu satu hal yang biasa. Orang yang milih surrealis, ada yang realis, ada yang naturalis, itu satu hal yang wajar-wajar saja, karena setiap seniman mempunyai kecenderungan untuk kesenangan dirinya sendiri juga. Secara otodidak, Mas Heri memang memilih aliran yang ekspresionis gitu. Iya. Saya dengar Mas Heri juga sudah masuk ke lelang juga. Insya Allah ini untuk bulan Agustus ini untuk yang di Siddhartha, insya Allah ada 2 lukisan yang masuk dan mungkin menyusul untuk lelang-lelang yang lain. Seperti Cempaka, Masterpiece, insya Allah nanti bisa kita tembus dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kenyataan, karena kita juga istilahnya kita tidak gigih mongso, tapi kita berusaha untuk tampil sebagai seorang seniman. Mas Heri dengan dunia bisnis seni lukis dewasa ini di Indonesia, itu bagaimana cara mengantisipasinya? Jogja ini merupakan barometer daripada seni lukis di Indonesia, dan untuk saat-saat sekarang ini kebetulan daripada rekan-rekan yang naik daun ini juga hampir 80% adalah teman-teman dari Jogja. Seperti Alfi, Handi Wirman, Rudi Mantovani, Nyoman Masriadi, Yunisar, semuanya itu tinggal di Jogja dan mereka itu besar di Jogja juga. Jadi menurut saya walaupun mereka itu asalnya dari Padang, dari mana-mana, tetap Jogja, karena sudah membawa nama Jogja ini menjadi satu barometer. Seperti teman-teman kita yang mempunyai hoki yang bagus, ya itu memang sudah rezekinya mereka kok, kenapa kita harus iri? Nah, dengan adanya rasa salut ini kita itu memacu kita agar kita lebih berkreasi. Dan persaingan ini saya kira kita juga harus melihatnya secara sehat. Persaingan boleh-boleh saja dan itu sah-sah saja kok. Dan saya kira kalau ada teman-teman yang merasa iri karena ini kok harganya sekian, ini harganya sekian, lo salah mereka, kenapa harus iri? Kalau mereka memang mau mengejar daripada teman-teman yang sudah berhasil, ya kita bagaimana cara bersaing secara sehat. Tidak perlu saling menjatuhkan. Ini yang terjadi ini di Jogja ini sangat lucu kalau saya lihat itu. Tokoh berdikari, yes, yes, yes. Tokoh berdikari, yes, yes. Yes. Biar teman-teman ini bisa berkembang dan kita juga, ayo kita maju bareng-bareng. Teman-teman yang ada di Sanggar ini sudah banyak sekali yang istilahnya mulai eksis dan mereka sudah masuk auction, masuk lelang ya. Masuk lelang. Jadi memang tujuan saya itu untuk mengumpulkan mereka itu untuk bisa berkarya, dan kalau memang sudah bisa mandiri ya mereka saya lepas. Dan selama ini memang
Mas Heri sudah merasa ada lampu hijau ya untuk istilahnya bergabung atau istilahnya mengajak kawan-kawan seniman yang lain, kawan-kawan pelukis yang lain untuk tergabung dalam Sanggar Telogo Mompong ini untuk istilahnya bertarung di luar, di lelang terutama itu. Iya, mereka itu siap untuk bertarung di dalam auction dan mereka itu siap untuk menjadi seniman. Jadi saya mengharapkan mereka itu bisa mandiri dan menjadi seniman yang seperti mereka harapkan. Dan ini sudah terbukti dari beberapa teman, itu lebih dari 8 orang itu sudah masuk di auction. Jadi mereka ini termasuk dahulunya bergabung dengan kita semua. Nah, untuk saat sekarang mereka saya lepas karena mereka sudah bisa berdiri. Kenapa harus tetap kita jadi satu? Agar saya bisa membina teman-teman yang lain. Jadi ada regenerasi terus. Jadi memang dengan kondisi pasaran seni lukis di Indonesia ini, Mas Heri memang siap bertarung dengan pelukis-pelukis di luar Jogja ya? Iya. Jadi itu satu hal yang sangat wajar sekali. Dalam satu persaingan ini ya kita memang harus siap. Dan kita siap juga untuk naik, siap juga kita stagnan juga, karena memang itulah ini tergantung daripada orang-orang yang ada di atas, karena orang-orang yang ada di atas inilah yang akan istilahnya itu menjadikan teman-teman ini seperti maestro gitu untuk sementara. Tapi kalau dalam hal sisi artnya ya kita melihat perjalanan daripada teman-teman juga. Tapi dalam perjalanannya Telogo Mompong ini pernah juga nggak mengalami defisit gitu? Karena kan Bang juga banyak mengeluarkan biaya untuk teman-teman seniman ini gitu. Ya, itu satu hal yang biasa. Jadi kita defisit itu juga kita rasakan sebagai satu hal yang biasa. Kita lebih juga kita rasakan sebagai yang biasa. Namanya seniman ya, ini serba tidak menentu dapatnya uang. Jadi artinya dari sisi bisnis memang nggak masalah ya? Nggak ada masalah bagi saya. Iya. Kalau dari sisi Mas, aliran tadi itu dari Sanggar sendiri sudah memplot aliran tertentu nggak itu? Atau memang semuanya diserahkan pada anggota Sanggar itu sendiri? Kalau soal aliran itu tergantung daripada masing-masing person. Mereka ini saya katakan banyak yang berhasil. Nah, dengan adanya kita banyak berkumpul, kita itu kan bisa saling mengisi. Oh, ini kurang begini, coba yuk kita eksperimen, kita begini. Nah, ternyata dari teman-teman ini banyak menemukan sesuatu hal-hal yang baru, akhirnya bisa menambah bobot daripada lukisan mereka. Nah, sekarang dari sisi kendala, Mas, dalam mengelola Sanggar ini tentu saja karena menyangkut orang lain juga ya, menyangkut anggota Sanggar atau anggota pelukis yang lain. Itu kendalanya apa yang utama dalam organisir Sanggar Telogo Mompong ini? Memang kalau dalam hal kendala, ini kita untuk mempersatukan teman-teman seniman ini memang tidak mudah. Seniman ini biasanya orang yang tidak suka diatur, kok diatur-atur. Jadi ini memang kendalanya ya kita harus bisa istilahnya itu ya tenggang rasa. Bagaimana kita itu ngemong. Karena bagaimanapun walaupun kita ini lebih muda, tapi kita harus bisa ngomong yang lebih tua juga. Kalau yang lebih muda ya satu hal yang wajar bagi saya untuk ngomong ya. Yang lebih tua begini ya kita bagaimana atau keinginannya mereka. Jadi kita juga harus istilahnya luas-luas saja lah. Nah, dalam hal ini di dalam Sanggar ini untuk pemasukan gitu ya kita harus ada subsidi silang, Mas. Kalau yang sudah laku lah ini nanti dari ini kan kita juga mendapatkan seperti fee juga ya. Nah, ini untuk mensubsidi yang belum laku, kan akhirnya teman-teman yang belum laku pun masih tetap bisa eksis, tetap bisa melukis. Akhirnya mereka akan laku juga kok. Dan Mas Heri optimis ya dengan keberlangsungan Sanggar Telogo Mompong ini untuk bekerja sama dengan teman-teman pelukis yang lain. Satu prinsip bahwa di dalam hidup ini kita harus tetap optimis, jangan punya rasa pesimis. Nah, dengan adanya rasa optimis ini saya yakin
bahwa kita itu akan berhasil. Dan kita bisa mempersatukan teman-teman ini juga dengan rasa optimis. Dan saya yakin kalau teman-teman ini optimis, mereka akan menjadi seniman-seniman yang bisa diperhitungkan. Iya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Demikianlah pemirsa acara pada malam hari ini, Info Seniman, yang saya yakin bagi pemirsa akan menjadi satu referensi. Meskipun ini mungkin referensinya tidak besar atau cuma sedikit saja, tapi saya yakin Anda akan mengambil sisi positifnya. Akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.